Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Luminor Hotel Jakarta Kota. Saya sungguh rindu sekali syuting di luar studio dan di luar rumah. Satu hal yang paling saya kangenin adalah nyobain makanan-makanan di hotel. Nah, bersama saya sudah ada chef dari Luminor Jakarta Kota. Halo Chef Rocky ya? Iya, betul. Chef Rocky, ini wow. Saya silakan duduk dulu chef, silakan duduk dulu. Ini makanan yang sudah lama sekali tidak saya makan karena selalu makan masakan istri. Akhirnya nyobain lagi masakan chef. Ini menu dari Luminor Jakarta Kota ya. Luminor Jakarta. Ada apa aja nih chef? Yang pertama ada Minumannya dulu deh, minumannya nih. Ada dua warna nih, ada yang merah, ada yang hijau nih. Apa nih? yang merah ini namanya Dragon Luminor. Dragon Luminor. Oke. Jus buah naga ya berarti ya? Jus buah naga dicampur dengan sedikit apel dan lime. Oh, apple dan lime. Oke. Yang hijau? Yang hijau namanya Green Luminor. Green Luminor. Betul. Campurannya dia ada sawi hijau, apel dan jeruk lemon. Wah, sehat sekali. Ya, Sehat. betul. Bagus. Ini untuk daya tahan tubuh di masa seperti sekarang ini. Betul. Oke, mantap. Minumannya, makanannya nih. Makanannya ada piringnya ada satu, mangkoknya ada dua nih. Ini dulu deh. Ini apa nih? Yang ini sup iga kedondong. Sup iga. Waduh, seger banget nih kayaknya nih ya. Panas-panas gini makan yang segar. Iya, sup iga kedondong ya. Oke. Terus Yang kedua ada chicken karage. chicken karage. Oke, ini nasi putih aja sih ya. Ya. Oke, ini sausnya mana nih? Ini untuk sausnya mana nih? Ini untuk karage. Oh, ini untuk karage. Japanese sauce untuk karage. Oke. Ya, yang ini kondimennya untuk sup iga kedondong. Mm-mm. Ini ya, Ya. sup iga kedondong ya. Oke, ini buat saya semua nih. Boleh silakan Mantap. dicoba. Ini dia makanan dari Luminor Hotel Jakarta Kota. Oke, boleh ditaruh di sini dulu kali ya, karena saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih Oh, baik. soal ini apa masalah haji. Ternyata masalahnya lumayan pelik sekali. Ya, terima kasih Chef Rocky. Boleh diatur di sini dulu makanannya. Oke, nanti saya akan makan setelah ini. Terima kasih Chef Rocky. Sama-sama. Siap. Oke, saya lapar nih, godaannya cukup besar sekali. Tapi ada masalah yang lebih penting nih, soal dana jamaah haji. Balik kan nih? Saya mau nanya lagi nih, ada Ustadz Iqbal dan juga Kang Maman lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, saya ada makanan di hotel ya. Tidak bisa berbagi nih. Nanti kalau masa-masa transisi atau PSBB ini selesai, kita bisa undang ngobrol-ngobrol bareng-barengan lagi. Pak Oman, tadi saya sebelum break sempat mau minta tanggapannya dari Pak Oman, dari Ustadz Iqbal yang menyampaikan sedikit banyak masukan tadi lah ya. Gimana menurut Pak Oman? Saya kira yang pertama ini kalau saya tangkap ya, poinnya itu yang paling utama adalah soal merasa mungkin tidak terakomodasi aspirasinya itu di dalam KMA. Sebetulnya kalau komunikasinya jelas dilakukan kan, ada rapat-rapat. Kami selalu lah, nggak mungkin lah, karena di Direktorat Jenderal PHU itu kan ada memang bagian-bagiannya ya. Tentu saja selalu, bahkan untuk haji khusus kan memang ada khusus juga. Jadi komunikasi selalu. Tapi memang ada beberapa poin mungkin yang itu tidak bisa diakomodasi. Ya saya kira pertimbangan yang paling pokok dari Kementerian Agama memang betul-betul perlindungan ke jemaah, keselamatan. Itu mengapa di tim krisis haji itu kita itu sampai mempelajari literatur. Apakah ada presidennya kalau seandainya haji dilaksanakan pada masa pandemi itu? Ada ternyata kan, sangat panjang. Saya kemarin kan menulis tuh di Republika artikel opini haji batal masa pandemi. Itu saya tunjukkan sampai yang paling mutakhir fatwanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu. Sampai saya tarik ke belakang ke abad ke-14 gitu ya. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa taruhannya terlalu mahal kalau seandainya kita memaksakan memberangkatkan jemaah haji ketika kondisi itu dalam situasi pandemi, begitu. Kalau kami paham tentu saja mungkin ada kerugian-kerugian secara material gitu ya. Negara saja rugi saya kira kalau mau bicara rugi secara ekonomi. Tetapi kerugian itu material itu bisa dicari lagi, bisa di recovery lagi. Tetapi kalau nyawa, kalau sudah korban, tahun 33 itu 15.000 yang meninggal. Dokter yang mencatat di sana itu ada, ini dokter dari Perancis itu mencatat bagaimana akibatnya ketika kolera itu terjadi, kemudian dia tugas di Hijaz, dia menyaksikan betul bagaimana itu mayat bergelimpangan. Nah, ketika sudah wafat, nyawa tidak bisa recovery. Sedangkan ekonomi kan bisa recovery, itu prinsipnya. Nah, sehingga ketika sampai tanggal 1 Juni itu tidak ada kepastian juga, maka
negara, pemerintah dalam hal ini tidak bisa memilah gitu ya, bahwa oke, yang reguler itu dilarang, tetapi yang haji khusus misalnya atau yang mujamalah begitu, visa mujamalah boleh misalnya. Nah, nanti siapa yang mau bertanggung jawab? Enggak, kami bisa mengurus sendiri. Nah, kita lihat pengalamannya ketika umroh kemarin. Ketika umroh kemarin itu tanggal 27 Februari, itu terjadi begitu ya, masalah pertama, corona belum ada di Indonesia, belum teridentifikasi. Itu kan ada yang stranded, ada yang terbengkalai. Nah, itu semuanya adalah tanggung jawab Kementerian Agama. Ternyata ketika kita identifikasi, mohon maaf, ada bukan hanya ratusan, itu yang sebetulnya tidak melalui Kementerian Agama. Jadi kami tidak punya catatannya gitu. Tapi itu warga negara Indonesia kan melakukan umroh. Ya oke, tetap saja kita urus. Kemudian akhirnya bekerja sama dengan pihak Saudi, kita bisa bantu selamat kembali. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang membuat Kementerian Agama menyamakan saja bahwa untuk pemberangkatan yang visa mujamalah juga mohon untuk tidak berangkat juga. Nah, kaitannya dengan saran Pak Maman tadi, Kang Maman, sosialisasi koordinasi sampai tadi pagi kami lakukan juga dengan Kementerian Luar Negeri. Jam 11-an lah tadi ya, kami rapat dengan Direktorat Timur Tengah juga, supaya tidak, ini kan betul Kang Maman lebih pengalaman ya menangkap isu di publik, itu tadi sudah menjelaskan ada isu ini, isu itu. Saya kan baru belajar sebetulnya menjadi juru bicara ya. Nah ternyata, ada juga ternyata yang membaca bahwa ini Kementerian Agama, negara, pemerintah melalui Kementerian Agama intervensi ke negara lain karena meminta untuk tidak mengeluarkan visa, kan bukan itu maksudnya. Nah, mungkin bahasa saja, membahasakan bahwa kami menyampaikan ke Kedutaan Arab Saudi bahwa kami punya kebijakan haji seperti ini, pelarangan pembatalan pemberangkatan secara keseluruhan. Inilah kebijakan negara kami. Nah, sebagai negara sahabat tentu saja kan saling menghormati. Mohon kalau seandainya nanti mengeluarkan kebijakan, visa dan lain-lain, pertimbangkan juga. Kira-kira begitu, jadi bukan intervensi gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini saya kira mungkin termasuk yang tadi saya ingin merespon yang soal pengembalian biaya pelunasan juga. Sekali lagi Undang-Undang Nomor 8 2019 itu tentu mengamanatkan kan ke kami, ke di Kementerian Agama itu kan memberikan perlindungan kepada jemaah ya. Kami paham bahwa perlindungan itu juga harus diberikan kepada teman-teman asosiasi PIHK. Nah, tetapi karena ini menyangkut yang hak jemaahnya, maka yang memang pengembaliannya itu skemanya itu dikembalikan ke jemaah, kira-kira melalui BPKH tentu saja. Saya kira itu mungkin yang terutama ya, yang saya komentari dari Ustadz Iqbal. Dengan Kang Maman, terima kasih banyak. Masih ada catatannya yang kemarin juga, memastikan dana aman bagaimana, kemudian rasionalisasi, penjelasan soal keselamatan jiwa, saya setuju banget. Tadi pagi di media lain juga saya menjelaskan secara detail bagaimana argumen-argumen. Bahkan ini nanti sore ini jam 4, saya akan membahas secara khusus pandemi haji di masa pandemi secara akademik begitu ya. Karena kebetulan saya mengkaji manuskrip-manuskrip kuno, jadi saya akan paparkan tentang resikonya kalau kita memaksakan. Oke, Ustadz Iqbal, ada yang perlu ditanyakan lagi, Ustadz? Mewakili asosiasi? Mewakili asosiasi ya kita tentunya ingin terus memberikan terbaik bersama-sama kepada jemaah haji, baik haji reguler, baik haji khusus. Kami asosiasi bukan untuk kepentingan asosiasi sendiri, tapi kepada kepentingan masyarakat luas. Itu poin yang terpenting agar kita ada solusi tapi ke depan ya kita duduk bersama dengan DP Komisi 8, Pak Kiai Maman dengan Kemenag tentunya, karena kita sekarang sudah bersatu, ada forum silaturahmi asosiasi. Kita juga hari ini akan ketemu dengan Pak Dirjen, besok akan ketemu dengan Pak Anggito, terusnya kita juga di masa-masa ini sangat sibuk. Jadi kita sekarang semuanya bersatu, forum asosiasi se-Indonesia bersatu. Nanti insya Allah kita akan ke DPR ya untuk audiensi seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, Pak Oman, saya juga mau minta tanggapannya. Pak Oman ada statement kemarin soal sanksi untuk biro atau travel yang memberangkatkan secara ilegal. Nah dari Kementerian Agama sendiri katanya akan ada sanksi, Pak Oman? Maksudnya kalau ada begitu atau bagaimana? Iya, kalau tetap ada yang memberangkatkan secara ilegal. Ya.
Jadi KMA itu kan memang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, dalam dalam undang-undang itu kan PIHK itu memang kan diberi kewenangan ya untuk memberangkatkan jemaah haji khusus dan jemaah haji yang visa mujamalah. Tapi kan juga undang-undang mengatur juga, mengamanatkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengatur sesuai dengan tusi Kementerian Agama ya, tidak intervensi pada ibadahnya tetapi harus ikut mengatur. Karena Indonesia ini negara yang agamis, bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara yang agamis. Semua urusan agama itu harus difasilitasi. Nah, jadi karena Kementerian Agama juga undang-undang juga mengatur PIHK, maka memang kami mengharapkan tentu saja saling pengertiannya untuk mematuhi regulasi yang ada, yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Agama dalam hal ini. Nah, itu regulasi yang sifatnya qot'i-nya gitu ya, yang pastinya gitu. Nah, tetapi tentu saja kami bukan tidak membuka peluang diskusi. Mari kita diskusikan, cari solusi. Toh ini aturan ini kan dibuat oleh kita untuk kemaslahatan kita. Di mana kira-kira celahnya yang bisa ada memberikan kenyamanan bersama. Karena Kemenag juga tidak bisa jalan kalau tidak ada PIHK juga gitu kan. Ini mitra bersama-sama. Kemenag tidak bisa jalan kalau tidak diawasi oleh Komisi 8 juga gitu. Nah, mudah-mudahan lah ke depan ini ada satu poin yang sangat ditekankan itu kalau bisa ya kita kedepankan aspek maslahahnya lah komunikasi ke publik, jangan aspek perdebatannya, kira-kira begitu ya. Terima kasih Kang Maman dan juga Ustadz Iqbal untuk waktunya. Pak Oman, abis ini saya minta, Pak Oman sebentar, abis ini saya minta waktunya lagi karena abis ini kita akan terhubung dengan calon jamaah yang tidak bisa. Saya perlu sampaikan ya, mumpung boleh ada silakan Ustadz Iqbal. Dari Maman, ada Pak Oman, ya kita mohon dengan sangat agar kita bisa diperhatikan ada stimulus kebijakan dari pemerintah terhadap PPU dan PIHK yang mana sudah hampir 6 bulan kita tidak ada umroh, tidak ada haji, agar ada kebijakan stimulus yang diberikan kepada kami semua, mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Iqbal dan juga Kang Maman. Untuk Pak Oman, setelah ini kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan calon jamaah yang tidak jadi berangkat tahun ini. Bagaimana skema keberangkatannya, apakah yang tidak berangkat akan diberangkatkan tahun depan, dan yang tahun depan bagaimana skema keberangkatannya seterusnya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada satu segmen terakhir pemirsa, tetap di Generasi Mecin.